apa ya, kayak kita tidak di mungkin apaan sih, mosok sih, dan mungkin dari keluarga besar saya sendiri, dari suami, dari orang tua saya, lingkungan saya memang kayaknya nggak support Mbak waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penonton, selamat datang di Teras Radar. Heboh ya emang ya. Selamat datang di Teras Radar bareng Yuni Larasati. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputar produk UMKM yang pastinya dengan narasumbernya kece-kece dong. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang produk-produknya, kita harus kenalan dulu dong sama pemiliknya ya, ownernya. Kita kenalan dulu sama. Oke, perkenalkan anakku adalah Umi Nikmah, owner dari Muzada Madu juga Kriwol. Ya. Alamat saya ada di Desa Pusaran, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Begitu? Oke, selanjutnya Mbak Eli silakan. Iya, selamat sore, nama saya Elizabeth. Saya ini ownernya Sinomjeng Elis. Alamat saya di Desa Karangtalun, Keras Kediri. Karangtalun, Keras Kediri ya. Iya. Emang Mbak Elis tuh lembut orangnya kayak saya ya, sama 11-12 gitu ya. Dan kalau kita tadi udah kenalan sama ownernya, sekarang kita bakal tanya-tanya seputar produknya. Tapi sebelum itu, ini udah jelas produknya Sinom, produknya Mbak Elis, namanya Sinomjeng Elis. Dan juga ada madu. Madunya namanya apa tadi Mbak? Muzada Madu. Muzada Madu. Ini 100% ya, madu murni pastinya, insya Allah 100% produk murni. Dan juga mau tanya dulu nih sama Mbak Elis, kenapa bisa terpikir buat bikin produk Sinom itu gimana ceritanya? Kalau dulu sih awalnya coba-coba. Waktu dulu itu anak saya masih sekolah ya. Terus saya itu bikin ini dari resepnya nenek moyang, istilahnya begitu ya. Turun-temurun gitu. Turun-temurun. Terus saya itu coba dulu waktu itu masih masih saya bikin es gitu loh. Belum ada packagingnya, belum bagus iya. gitu. Ternyata ada banyak yang suka, banyak yang pesan. Akhirnya terus karena ada perkembangan packaging dan sebagainya, kita dapat pelatihan juga. Iya. Akhirnya terus maju. Terus dikembangkan lagi. Dikenal ya, sampai akhirnya dikenal oleh masyarakat luas. Nah Mbak Elis, ini tuh Sinomjeng Elis ini mulainya tahun berapa? Ini saya mulai sebenarnya sudah dari 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu tuh berarti 2016. 2016. Tapi ya pasang surut seperti itu. Itu dulu kenapa? Anaknya suka Sinom atau punya masalah apa gitu? Enggak, dulu itu saya itu nunggu anak saya di sekolah gitu loh. Jadi tuh ya terinspirasi dari di situ ada tukang jamu. Awalnya gitu. Terus, ya. Oh iya. Ibu saya kan ada resep kayak gitu. Coba saya bikin gitu kan. Terus ibu-ibu wali murid gitu ya, saya suruh coba gitu. Banyak yang tertarik, banyak yang suka. Akhirnya terus sampai sekarang. Jadi kalau Mbak Elis itu kan awalnya karena coba-coba. Terus kalau Mbak Ulin ini gimana kok bisa punya produk berupa madu? Oke, ini benar penasaran apa panjangnya ini? Mau tahu? Aku mau tahu banget. Mau tahu banget lah, kan diundang. Panjang nggak apa-apa ya ceritanya buat pemirsa juga sahabat-sahabatku. Jadi ceritanya kalau saya itu menjadi owner di Muzada Madu itu bisa dikatakan kayak kebetulan juga enggak. Jadi ceritanya dulu saya seorang public figure juga ya Mbak, juga siswa yang di kamera gini, dan karena pandemi datang ini subhanallah juga menjadi pelajaran, juga menjadi guru yang sangat berharga bagi saya, dan saya menjadi pelaku UMKM termasuk menjadi owner dari Muzada Madu. Nah di Muzada Madu ini ceritanya karena ini madu ini kan di daerah Kediri ini kan melimpah banget ya Mbak, khususnya di daerah saya Semen ke arah Sumber Podang itu memang kita penghasil madu yang dominan juga di sana. Dan di sana itu teman-teman juga petani-petani lebah itu juga sangat banyak. Dan di sana adalah banyak teman-teman juga kenalan saya yang sudah lebih awal mempunyai
ternak usaha madu ini juga. Dan akhirnya di situ saya tertarik Mbak ya, tertarik dan saya juga bangga banget, oh Kediri ini ternyata kaya ya bisa menghasilkan madu, apalagi yang madu seperti kayak khasnya Kediri. Mungkin jenengan belum tahu juga, untuk pemirsa saya kenalkan di Kediri juga ada madu khasnya Kediri. Oh ada? Namanya apa itu? Ya, kalau di Kediri itu ada madu Kaliandra. Kaliandra itu yang membedakan madu Kaliandra sama madu-madu yang lainnya itu apa sih Mbak? Ya. Kalau madu Kaliandra itu mempunyai tekstur dan mempunyai ciri khas yang beda Mbak ya. Kalau ini yang saya bawa ini untuk satu contoh ini madu randu. Kalau madu Kaliandra itu dari warnanya sudah beda. Warnanya kuning emas, juga mempunyai rasa khas karena dia madu hutan ya Mbak, bisa dibilang gitu. Juga dia mempunyai ciri khas lain yang khusus kayak mengkristal. Bisa mengkristal berarti. Oh, tapi itu tetap madu, bukan bahan-bahan yang bukan madu gitu. Jadi saya karena itu Mbak ya, saya menjadi pelaku UMKM, terus saya karena termotivasi untuk mengenalkan madu dari Kediri yang memang sudah melimpah dan sangat berkualitas, jadi ini layak untuk kita kenalkan dan kita dikembangkan juga kita untuk manfaat kita madu bersama. Kaliandra ya tadi. Berarti dari Mbak Ulin ini kita jadi tahu ya penonton, kalau Kediri itu punya madu yang ciri khas banget gitu. Nah namanya itu madu Kaliandra. Dari tekstur, rasa, terus juga warna beda ya dengan madu-madu yang lainnya. Tentu dengan manfaat yang beda. Manfaatnya pasti beda karena madunya madu hutan ya, jadi lebih mungkin manfaatnya lebih banyak ya Mbak ya itu. Ya kalau madu sih secara spesifik sama Mbak ya, karena madu itu manfaatnya multi banget, sudah memenuhi semua kebutuhan untuk kesehatan. Cuman kalau Kaliandra itu, kalau orang mempunyai rasa khas yang beda itu dia tidak terlalu manis dan dia juga mempunyai khas wangi yang khas juga Mbak ya. Sayang saya nggak bawa. Nggak bawa ya yang Kaliandranya. Jadi di madu itu ada mempunyai rasa dan mempunyai khas yang beda-beda. Pasti beda. Itu sumber kekayaan alam kita. Kediri, hanya di Kediri loh ya. Kediri, iya. Dan kalau boleh tahu Mbak, ini usaha madu ini mulainya tahun berapa? Ya ini kalau saya melegalkan si madu ini menjadi muzada ini memang belum begitu lama ya Mbak ya, kurang lebih masih 3 tahun. Jadi sebelum pandemi itu saya sudah mulai berdolanan ini sama madu ini, dan setelah pandemi saya sudah gaskan untuk mengenalkan ini dengan label Muzada. Oke, berarti mulai aktif memperkenalkan produk dengan label Muzada itu waktu pandemi ya, 2019 Iya, berarti? iya betul Mbak. Oke, berarti udah 3 tahun. Iya betul. Lumayan lama nih ya. Kalau Mbak Ulin selain madu, ada apa lagi nih produknya? Oke, dikenalkan teman-teman, belum tahu ya. Ini kriwol. Kriwol? Apa itu? Bukan rambut ya, yang kriwol bukan. Terus apa ini Mbak? Oh boleh tahu. Ini kriwol ini adalah sejenis, kalau di sini bilangnya gitu tiwol ya Mbak ya. Oh tiwol, tapi versi yang blow up gitu ya? Itu gimana Mbak? Cara makannya gimana? Terus ini instan atau gimana? Iya. Ini instan atau Jadi kriwol ini aku kasih ini campuran kekinian ini, terus dia langsung makan Mbak. Jadi ini matang. Iya. Jadi ini kita sudah siap makan dan rasanya endul banget Mbak. Saya cobain nanti semuanya ya. Ini manfaatnya Mbak, kalau kriwol ini bisa buat diet dong pastinya. Ya insya Allah begitu Mbak. Nah buat teman-teman di rumah, apalagi anak muda nih ya yang suka diet, apalagi biasanya nahan makan kan, jangan nahan makan aja kriwol. Jadi kriwol ini sejenis apa ya Mbak ya, masakan dari ketela gitu ya, yang sudah diproses terus bisa glow up gitu ya. Bener banget, ini kriwol, terus ada madu. Kalau Mbak Elis, ini produknya Sinom aja ya? Iya sebenarnya ada beras kencur juga beras sih. kencur, Beras kencur oke. juga. Di masa pandemi ini kan untuk minuman ini kan lebih diminati kan ya. Karena kandungannya mengandung antioksidannya tinggi. terutama remaja putri. Karena buat haid ya, kalau sakit waktu haid bisa minum ini gitu. Menyetabilkan berat badan juga bisa. Wah, cocok banget ya. Berarti kali ini cewek-cewek emang kayaknya karena punya masalah itu akhirnya bikin produk atau gimana ini? Ya,
memanfaatkan itu ya sumber daya alam juga. Sepakat dengan Mbak Elis juga. Saya bisa menambahkan Mbak ya? Iya, Saya silakan. juga sepakat dengan Mbak Elis karena saya merasa terpanggil di Kediri ini banyak potensi alam termasuk madu, bahan-bahan kunyit, bahan-bahan yang ada di sekelilingnya ternyata juga kriwil ini semuanya asli dari Kediri di lingkungan kita sendiri. Udah nggak diragukan ya kalau Kediri itu banyak sekali potensi-potensi alamnya. Nah Mbak, kalau boleh tahu ini sinomnya itu ukurannya berapa aja yang ada ini? Ini untuk ukurannya ada yang 500 mili, Iya 500 mili yang paling gede ini Iya. ya. Ini red 500 mili. ada yang terus 350, yang ini ada yang 250, ada yang 200 mili. 200 mili. Kalau yang ini edisi lebaran. edisi lebaran kan biasanya kalau lebaran tuh makanan-makanan instan ya yang itu kurang bagus untuk tubuh mungkin. Nah, ini solusinya pakai sinom dari Jeng Elis gitu kan. Ini berarti yang langsung minum ya Mbak ya, langsung minum sekali minum gitu Iya, ya. sekali minum. Jadi untuk apa namanya? Ganti minumannya. Iya, berarti ini baru banget. Ini sudah 2-3 tahun lah. Yang ini Iya, sudah dikemas begitu 3 tahun. udah banyak ya. Mbak, kalau boleh tahu nih ya, untuk memulai usaha kan biasanya tuh cobaannya itu datang malah dari orang-orang terdekat, orang-orang sekitar yang kurang welcome gitu. Nah, kalau dari Mbak Ulin dulu nih, gimana? Dari orang-orang sekitar tuh gimana tanggapannya? Wow, saya narik nafas panjang dulu ya. Itu memang pertanyaan yang sangat Bismillah saya jelaskan dan juga akan saya bagikan pengalaman saya, suka duka saya. Jadi untuk pengalaman awal saya menjadi pengusaha jelas apa ya, kayak kita tidak mungkin apaan sih, mosok sih, dan mungkin dari keluarga besar saya sendiri, dari suami, dari orang tua saya, lingkungan saya memang kayaknya nggak support Mbak waktu itu. Kurang support Iya. Mungkin karena gini ya Mbak, karena mungkin dari saya sendiri latar belakangnya kan belum pernah Mbak jadi pengusaha yang seperti ini. Apalagi kan saya kan sudah legalitas kayak halal, kayak semuanya itu langsung saya urus waktu itu Mbak. Itu sempat juga gaya opo bahasanya gitu. Dodolan itu sing penting payu. Nah, sedangkan kita aja untuk memasarkan produk ini kalau hanya untuk di sekeliling kita itu terasa sulit waktu itu Mbak Ulin tuh udah mikir jangka panjang Iya, ya untuk halal terus juga izinnya gitu-gitu udah diurus sejak awal. Jadi udah paham banget nih Mbak Ulin. Nah Mbak Ulin, kalau dari keluarga kurang supportnya kurang bagus gitu ya, terus tanggapannya Mbak Ulin gimana kok bisa sampai sekarang loh 3 tahun masih bertahan, masih insya Allah ini juga terus bakal meningkat gitu, gimana kok bisa sampai di titik ini gitu? Iya. Kalau saya sudah terdidik Mbak sejak kecil itu menjadi pejuang dan saya memang sejak kecil selalu diajarkan untuk menjadi sang juara bahasanya gitu ya, ketika saya mengikuti lomba itu harus apa hal yang harus kita raih dan kita persiapkan, yaitu kita memberikan yang terbaik dan suatu prestasi. Jadi mungkin bermodal dari situ saya setiap tekad saya apa yang akan saya lakukan selama itu memang bagus dan membuat aku semakin maju, menambah impact yang positif gitu ya. Saya go terus gitu. Berarti emang dari didikannya juga udah bagus, terus juga diaplikasikan di bisnis ini ya Mbak ya. Kalau Mbak Ulin kurang bagus ya respon dari orang-orang terdekat. Tapi kalau dari Jeng Elis sendiri gimana respon orang-orang terdekat tuh? Iya, kalau saya sih kendala sih cuma sedikit ya. Mungkin kayak cuma di pemasaran aja kadang-kadang kayak seperti itu. Terus kalau soal support dari keluarga sih tetap dapat. Dapat ya, bagus ya. Karena apa? Kan kembali ke cuan juga. Jadi cuan ya yang penting. Kalau Jeng Elis dulunya backgroundnya sebelum jadi pengusaha? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ngurusin dengan 3 anak. Dengan 3 anak, satu suami ya? Ya. Ya, alhamdulillah masih satu suami. Dan Mbak Elis gimana tanggapan respon dari suaminya bisa bikin ini gitu? Maksudnya
dicegah nggak usah bikin usaha, mending ngurusin aku aja atau gimana? Kebetulan suami saya itu kan kerja di luar kota, Iya. jadi pulangnya cuma weekend, jadi nggak gitu. masalah kalau ada kegiatan di luar gitu. Biar nggak Biar kurang nggak- kerjaan ya di rumah daripada ngegosip, mending bikin usaha. Nah, seperti itu. cocok banget. Nah Mbak, kalau boleh tahu nih ya, biasanya kan untuk pemula usaha dulu, waktu Mbak Elis memulai usaha tuh pernah nggak sih ngerasa insecure, rendah diri gitu sama yang lain yang usahanya udah duluan bagus, udah betul, gitu? betul, banget. Iya, Gimana itu Sama. ceritanya? Aduh ya pokoknya mau menawarkan gitu maju mundur. Maju mundur cantik. Tapi begitu sudah tahu rasanya, Pede Iya, ya, pede. pastinya. Pede. Kalau Mbak Ulin sendiri Aku gimana? juga seperti itu Mbak. Ke awal pertama apalagi aku kan nggak punya basic untuk jualan dulu aja. Mohon maaf saya bisa dikatakan kayak gengsi. Karena saya sudah, artinya gini, saya sebelum mempunyai produk ini, aku kan ya mohon maaf dapurnya itu kayak ngebos gitu loh Mbak, nyuruh, ada karyawan juga. gitu. Saya juga banyak usaha juga waktu itu ya Mbak. Dan akhirnya saya ketika mengambil, kok aku malah jual rajang kayak gini, itu awalnya kalau dulu Mbak, gengsi dalam arti kata nggak punya nyali gitu. Iya ngomong, Iya, yo jualan. mengawalinya gimana Gitu. gitu. Iya. Tapi kembali itu Mbak, karena saya niat waktu itu saya sendiri Mbak, dari Posaran itu ada pelatihan apa ya, pertama pernah itu nggak Mbak, di kantor digital marketing yang pertama kali diajarin. Yang di Workshop Kurit ya? kan? Iya, waktu itu gitu Mbak. Pak Fianda yang ngajarin. Itu pertama kali Mbak saya ketemu sama teman-teman UMKM dari berbagai daerah, dan akhirnya saya termotivasi, terpacu. Justru termotivasi ya, malah. Gitu Mbak. Kalau nggak salah dulu pelatihan keuangan ya Bu. Pelatihan keuangan untuk ini Untuk manajemen kayak gitu, usahanya. seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak, respon dari pemerintah sendiri untuk UMKM itu gimana? Udah bagus kah atau gimana? Sangat mendukung. Iya, Sangat mendukung ya. support. Apalagi kan UMKM kan bisa dikatakan itu penopang ekonomi mikro gitu ya. Jadi bagus banget gitu. Jadi aksesnya tuh dipermudah semuanya sekarang itu. Untuk izin gitu-gitu gimana Mbak? Iya, pokoknya Iya, kalau saya tambahkan ya, mungkin kemarin juga kami dari teman-teman Kediri yang entrepreneur itu sowan ke Pak Dewan, ke Pak Dedi, itu juga support banget. Bahkan kami UMKM milenial, anak-anak itu mau dibikin apa Mbak, Ya, rumah gerai inkubasi iya gitu di ya. sana. Tapi kalau saya tetap bersyukur juga ya dari Mas Iya, Buk juga mensupport, cuman pemasaran kita yang tetap kita masih berjuang ya Mbak. tapi sekarang kan sudah dibikinkan untuk katalog itu, Oh, katalog digital UMKM. untuk Kabupaten Kediri ataupun Kota Kediri. Jadi itu udah sangat Sudah membantu di-plan ya. Iya. sekarang. Jadi salah satu kendala untuk memulai usahanya itu termasuk pemasaran ya, pemasaran produk. Gengsi juga yang pertama gitu. Dulu Terus Mbak juga tapi nggak tahu sekarang enggak. gimana caranya gitu. Nah ini kalau ngomong-ngomong tentang gengsi kan setiap orang kayaknya punya, apalagi nggak pernah jualan gitu. Cara mengatasi biar nggak gengsi itu gimana sih Mbak? Oke, kamu dulu Mbak. Pasti banyak nih anak-anak Iya, yang mau iya. mulai usaha. Itu kembali ke ini kan sesuatu yang positif gitu. Iya. Kembali ke situ. Terus akhirnya kan ke hasilnya. Hasilnya. Iya, begitu. Jadi mikirnya bukan pemikiran yang jangka pendek, tapi lihat jangka panjangnya gitu. Kalau dari Mbak Ulin sendiri gimana Mbak cara mengatasi rasa gengsi gitu gimana? Kalau saya gimana ya Mbak, cerita itu kalau saya natural aja, mengikuti kata hati. Ketika kita sudah niat dalam suatu usaha, katakanlah apapun yang kita tekuni, misalkan kita jualan, kita mau usaha apa, itu kita harus fokus Mbak, fokus. Jadi niat dan disertai dengan tindakan, dan kita terus ya ikhtiar, berdoa pada Allah, mohon semuanya diberi kelancaran, Pak, insya Allah akan berjalan. Jadi kemauannya harus lebih tinggi, harus lebih besar daripada gengsi itu sendiri ya Mbak ya. Terus Mbak kalau boleh tanya, ini untuk modal awal tuh berapa sih kok bisa sampai sebesar ini gitu? Iya, modal awalnya nggak sampai ya, masih berapa rupiah aja, 100 sampai segituan. Masih ratusan ya, masih ratusan bisa gitu. dijangkau lah ya, Iya. nggak terlalu yang fantastis Karena, gitu. karena kan kalau bahannya itu kan dari rempah kayak Rempah. itu kan
daerah kita kabupaten itu kan masih kampung ya, masih banyak apa didapat dari sumbernya langsung gitu, jadi nggak begitu mahal, termasuk gula dan sebagainya. Jadi nggak ada kendala ya, Nggak ada kendala untuk apa namanya pendanaan gitu-gitu. Kalau Mbak Ulin sendiri gimana? Awalnya ada kesulitankah untuk modal gitu-gitu? Banget Mbak. Oh, malah Apalagi- banget ini, Mbak. Iya Mbak. Kalau madu ini bisa sedikit banyak beda ya. dengan Prosesnya produk. lebih panjang Iya. kayaknya, karena Rumit prosesnya ya? Iya Mbak, karena saya sebagai juga owner juga, selain madu ini saya juga ternak. Dan ternak pun itu saya tidak langsung banyak, saya mulai sedikit 1, 2, 3 kotak gitu. Kotak yang Kotak madu itu yang ya? ada lebah. Iya. Itu berapa lembar sih Mbak? Satu kotak itu? Itu biasanya maksimal 8 lembar. 8 lembar. Jadi awalnya itu berapa kotak? Ya kita taruhlah 10 kotak. 10 kotak ya awalnya, Iya, terus gitu. akhirnya kita menambah gitu. Terus untuk madunya pun aku nggak langsung panen sendiri, kita juga milik teman-teman, saya beli, terus langsung saya packaging gini Mbak. Kalau itu. Jadi di madu pun saya kenalkan Mbak, ngomong di sini, ini aku ada juga Bipollen. Bipollen ini juga produk dari madu, dari lebah Mbak ya. Iya. itu kayak semacam royal jelly. Bukan, ini bipollen ya. Jadi lebih beda. Macam-macam ya kalau madu itu. Kalau ini lebih rumit dong Mbak berarti daripada yang madu murninya. Sama. Karena di dalam lebah itu kan tidak hanya madu Mbak sebenarnya yang dihasilkan juga Bipollen ini. Ini keduanya itu sebenarnya sumber makanannya si lebah. Makanannya si lebah gitu. Jadi kalau nggak ada ini ya juga nggak bisa berkembang, nggak bisa hidup. Enggak bisa. Kalau hanya ini juga nggak ada madu juga nggak bisa hidup gitu loh. Gitu Mbak. Gitu ya berarti. Terus Mbak, kalau tadi ngomongin tentang apa namanya awal usaha, ngerintis gitu-gitu. Nah ada nggak sih pesan dari Mbak Ulin untuk teman-teman yang mau memulai usaha tuh gimana? Biar bisa sukses kayak Mbak Ulin tuh gimana caranya? Oke teman-teman, saya pesan untuk kalian semuanya yang jelas untuk menjadi pengusaha modal utama adalah niat di hati. Jadi itu kita niat dan disertai dengan Ayo apa disertai dengan apa? kalau Doa saya pasti. iya, setelah kita niat mantap baru kita kerjakan gitu. Harus mantap gitu. Harus loh. ada actionnya ada juga tekad. ya. Kalau kita nggak ada Tekadnya. niat itu juga nggak akan jadi Mbak gitu. Apapun harus niat dulu, niat ingsun gitu. Niat dan Saya tekad. belajar usaha gitu. Kalau dari Mbak Eli sendiri gimana untuk teman-teman yang mau memulai usaha? Iya, kalau menurut saya ya kalau memang ada ide yang bisa dikembangkan, ya sudah tinggal maju aja. Kalau soal yang lain Dengan fokus ya. dengan fokus Harus tetap kreatif, inovatif ya Mbak ya. dengan manajemen yang tertata, istilahnya begitu, nanti mungkin bisa terus berkembang. Bisa terus berkembang ya, asalkan ya itu punya tekad, kemauan yang kuat gitu. Kalau dari Mbak Eli sendiri harapannya ke depannya untuk produknya tuh seperti apa? Iya, kalau harapan saya sih bisa bikin perusahaan yang lebih. Wow, amin Saya amin. minum. Pengennya berarti mau dibesarkan lagi ya, mau perusahaan dibesarkan minuman lagi gitu. dengan alat-alat yang lebih bisa. Rencananya mau ada produk baru nggak Mbak setelah ini? Kalau ini sementara ini dulu. Ini dulu ya. Cuman Ini mungkin fokus ke ini kemasan-kemasannya dulu, gitu ya. sama pemasarannya harus terus di itu. Ditingkatkan. Kan untuk sementara ini kan cuma di Jawa Timur aja gitu loh. Udah di mana aja Mbak pemasarannya? Di Jawa Timur aja ya, Iya. di Kediri, di Malang, Pasuruan, seperti Oh, udah itu. sampai Iya. Pasuruan juga. Tapi melalui reseller Oh, reseller. Ini tahannya berapa? sampai 3 bulan. 3 bulan. Wow. Ini berarti tahan sampai 3 bulan, udah sampai Pasuruan, juga udah sampai Malang. Terus Blitar kayak Karisidenan Kediri gitu? Ada, iya. Ada semua. Ada. Jadi sistemnya reseller ya? Reseller. Terus gimana Mbak kok bisa terbentuk sistem seperti itu tuh gimana awalnya? Iya, kalau itu kan dulu dari komunitas ya, Mbak. Jadi perkenalan lewat komunitas-komunitas itu. Jadi artinya jadi mereka tuh ambil produk saya untuk dijual lagi. Jadi mereka juga diuntungkan gitu. Iya, Sama begitu. untung gitu. Kalau dari Mbak Ulin sendiri gimana sekarang pemasarannya? Oke, alhamdulillah kalau saya juga seperti Mbak Elis juga saya
via online dan online juga offline. Saya juga menggunakan reseller. Jadi saya penjualan juga alhamdulillah sudah menyeluruh. Di mana aja itu Mbak? Sudah pernah juga ke luar negeri, ke teman-teman yang di sana. Di mana maksudnya. itu? Oh, sampai luar negeri juga. Juga kalau di kemarin itu saya kirim juga ke PT Freeport itu, ke tambang emas itu juga banyak yang sudah mengonsumsi Muzada Madu. Juga teman-teman juga di Kalimantan. Alhamdulillah sudah menyeluruh, cuman sesuai kebutuhannya Mbak. Dari teman ke teman gitu ya berarti pemasarannya. Nah Mbak, harapannya kalau Mbak Ulin untuk produk ini ke depannya seperti apa? Ya, harapannya saya tidak terlalu muluk, tapi saya berharap produk UMKM lokal Kediri ini, terutama produk di Muzada ini bisa dikenal, bisa go internasional juga. Karena sebentar lagi kita mau nggak mau akan dihadapkan dengan Bandara Kediri yang akan sudah kita pasti akan menjadi tuan rumah, dan saya berharap semua produk UMKM ini akan bisa diterima di teras depannya, di teras depannya di bandara nanti, menjadi produk unggulan dari Kediri yang bisa dikenalkan kepada dunia. Amin ya robbal alamin. Jadi kita doakan ya penonton buat produk-produk ini, terutama produknya Jeng Elis sama Mbak Ulin, supaya semakin dikenal oleh masyarakat dan juga memberi dampak yang bagus untuk lingkungan juga pastinya. Nah tadi kalau ngobrol tentang caranya membuka usaha, kalau tips dari Mbak Ulin dan juga Mbak Elis itu yang pertama adalah niat, tekad, terus jangan gengsi, yang penting itu ya, jangan gengsi karena ke depan yang penting cuan katanya Mbak Elis tadi, yang penting cuan gitu ya. Jadi terobos, jangan gengsi. Itu tadi ya teman-teman, terima kasih sudah bersama kita di Teras Radar. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tonton Teras Radar di channel YouTube Radar Kediri TV.